Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azizul ghafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa anna Muhammadan nabiyul mukhtar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah bisirri wa alaniyah. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, wa fis samai ma'an mubarakah. Allah turunkan dari langit air yang diberkahi, yaitu air hujan, yang semoga dengan turun hujan ini Allah berikan kepada kita rahmat dan barokahnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bagian dari umatnya yang bisa menyelami keteladanan beliau dan bisa mengambil suri teladan dari manusia yang terbaik. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kajian Sirah Nabawiyah ini di penghujung bulan Rabiul Awal, alhamdulillah sudah sampai ke jilid 2. Jilid di dalam kitab Sirah Nabawiyah Nurul Yakin, Kholasah Nurul Yakin. Di jilid yang kedua ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu bab, yaitu perang Badar. Insyaallah kita masuk al-masru'at, syariat-syariat yang turun pada tahun 2 Hijriah. Karena fase Mekah dan fase Madinah ini berbeda. Maka di dalam buku-buku sirah pembahasan tentang 10 tahun Nabi di Madinah ini lebih panjang pembahasannya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan bermacam-macam syariat. Saya bacakan. Fi sanati saniyati minal hijrah tahawwalat qiblatu min Baitul Maqdis ilal Ka'bati ba'da amdalal muslimuna yastakbiluna Baitul Maqdis sitta asra syahran. Ini perlu diingat di halaman yang ke-15 tentang masru'iyat, tentang apa? Tentang syariat-syariat yang turun pada tahun 2 Hijriah. Yang pertama turun adalah tahwilul kiblah, perpindahan kiblat. Dulu kiblatnya kaum muslimin ini kiblatnya menghadap utara kota Madinah. Kiblatnya menghadap Baitul Maqdis yang ada di Palestina, ya, menghadap Baitul Maqdis. Kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis ini selama 16 bulan. Ya. Halaman 15 dibuka, ya. Kaum muslimin ini sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblatnya yang menghadap Baitul Maqdis ini, dipindah menghadap Ka'bah. Maka Baitul Maqdis itu menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Yang rumah Nabi itu dulu adalah di belakang Masjid Nabawi karena menghadap Baitul Maqdis. Tatkala kiblatnya itu dirubah, otomatis rumah Nabi berada di samping pengimaman,
Karena apa? Mekah itu letaknya selatan kota Madinah. Sedangkan Baitul Maqdis letaknya adalah utara kota Madinah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi syahri Sya'ban aujaballah shauma Ramadan 'alal muslimin. Maka di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah Allah wajibkan puasa 1 bulan penuh. Tatkala di Mekah Nabi belum pernah Pak puasa 1 bulan penuh. Terjadi perbedaan para ulama tentang puasa yang wajib pertama dalam Islam. Ada 2 pendapat. Puasa pertama yang wajib itu pendapat pertama mengatakan puasa Yaumul Bid, yaitu 13, 14, 15. Ada yang mengatakan pendapat yang paling kuat, puasa pertama sebelum diwajibkan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan adalah puasa Asyura 10 Muharram. Maka Asyura itu menjadi puasa wajib pertama dalam Islam. Kemudian turun syariat ini pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, yaitu usia Nabi sudah sekitar 54 tahun. Ya, 54 tahun. Usia Nabi sekitar 54 atau 55 tahun ya. 55 tahun. Itu di bulan Sya'ban Allah syariatkan puasa bulan Ramadan. Maka puasa Asyura yang hukumnya dulu wajib menjadi sunnah dengan datangnya kewajiban puasa Ramadan. Maka puasa wajib dalam Islam yang 1 bulan penuh ini adalah puasa bulan Ramadan. Maka perang Badar itu terjadi tatkala kaum muslimin melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dan perang Badar adalah perang di mana kaum muslimin waktu itu diwajibkan puasa Ramadan. Karena Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Liyadu qasain siddatal ju' wal atas. Supaya apa? Supaya orang muslim itu yang berpuasa ini merasakan rasa lapar dan rasa haus. Fatalina nafsahu wa yatahaddaba khuluquhu. Supaya kaum muslimin ini bisa lembut jiwanya, bisa baik akhlaknya, fayyasbula alaihi badlus shadaqah, sehingga tatkala kaum muslimin ini sudah terbiasa puasa 1 bulan penuh, maka kaum muslimin itu fayyasbula alaihi badlus shadaqah, sehingga mereka ini mudah untuk melaksanakan sedekah karena sudah terbiasa puasa. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha aujaballah zakatal fitri. Maka pada tahun 2 Hijriah pula Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin untuk melaksanakan zakat fitrah atau shadaqatul fitri. Rahmatan bil fuqara'i wal masakin wa du'afa. Supaya apa? Supaya kaum muslimin ini memiliki rasa kasih sayang kepada para fakir, kepada para orang-orang miskin, kepada orang-orang yang lemah. Wasadda li hajatihim, supaya kaum muslimin ini bisa memenuhi hajat-hajat atau kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa idkhalin surur alaihim. Ini yang penting, Pak.
terpenting dalam zakat fitrah ini, intinya hikmah dari zakat fitrah ini adalah memasukkan rasa gembira di hati kaum muslimin. Maka Nabi bersabda, ahabbul amal ilallah ta'ala, amal yang paling baik adalah sururun tadkhilu fihi muslim, yaitu engkau memasukkan rasa senang, rasa gembira di hati kaum muslimin, membuat kaum muslimin senang, gembira, apalagi orang miskin, orang fakir bisa merayakan Idul Fitri ini termasuk amal yang paling baik. Alhamdulillah hari ini kaum muslimin banyak sekali memiliki program-program untuk menggembirakan kaum muslimin di masjid-masjid, termasuk ada program sedekah Jumat. Ini bagian dari kita menggembirakan hati kaum muslimin. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha aujaba zakatal amwal wa a'taha lil asnaf as-samaniyah litadumal mahabbah bainal aghniya wal fuqara. Ya, ini Pak ya. Yang pertama syariat tahwil kiblat, perpindahan kiblat. Tahun 2 Hijriah itu pertama ada syariat perpindahan kiblat. Yang kedua ada syariat puasa bulan Ramadan. Yang ketiga ada syariat zakat fitrah. Yang keempat syariat zakat mal. Nah, ini kan ya. Ada syariat zakat mal wa a'taha lil asnafil samaniyah, yang diberikan kepada 8 asnaf kalau ada, itu fuqara, masakin, amil ya, fisabilillah, ibnu sabil, musafir, terus apa namanya, budak ya, terus yang ke-8 apa? Yang ke-8 adalah gharim, orang yang terlilit hutang ya, hutang. Ada 8 ya. Tapi hari ini amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah, itu amil ya, yang mengurusi zakat. Amil ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengurusi zakat. Maka 8 ini mendapatkan hak zakat emas. Maka kaum muslimin ini memiliki prinsip bahwa Islam itu harta tidak boleh hanya menumpuk ke satu orang atau satu komunitas, tapi harta itu harus bisa semua, bisa sebagian besar kaum muslimin itu merasakan. Tidak boleh hanya berputar harta itu kepada orang-orang kaya saja. Maka harta jangan diputar ke orang-orang kaya. Dengan syariat zakat mal ini, orang miskin, orang fakir, ibnu sabil, musafir ya, fisabilillah ya, gharim itu merasakan kemanfaatannya. Wa a'taha lil asnaf as-samaniyah litaduma mahabbah bainal aghniya wal fuqara, supaya apa? Terjadi ya kecintaan antara orang fakir dan fuqara. Fata'awanu wa tanasaru wa yantazimal amn. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa saling tolong menolong ya, ta'awun dan saling tanasur ya. Ya tanasaru, saling melindungi, saling tolong menolong ya, sehingga terciptalah waya tazimal amnu, sehingga terciptalah keamanan. Perlu diingat, jenengan akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun jenengan sedekah sebanyak-banyaknya, tapi kalau harta jenengan sudah sampai nisab dan sudah sampai setahun tidak mengeluarkan zakat mal, itu dosa besar. Kalau enggak sedekah enggak dosa. Kita enggak sedekah, enggak mengeluarkan uang, itu enggak sedekah. Kenapa? Sedekah itu hukumnya apa?
sunah, ya. Kecuali nafkah pada istri itu wajib. Tapi kalau sedekah kepada pondok pesantren, yatim piatu, ya, kepada orang miskin, sedekah itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau zakat mal itu hukumnya wajib. Harus tapi syaratnya apa? Dua. Sampai nisab dan sampai haul. Nisabnya berapa? Nisabnya 84 gram emas. Kalau hari ini emas harganya 800.000 ya. 8 kali 80 ya. 4 itu berapa ya? Ada nisabnya ya, ada nisabnya. Nisabnya segitu ya, 84 gram emas atau 20 dinar. Maka orang yang memiliki uang senilai 90 juta tersimpan sampai 1 tahun, dia kena 2,5% dari barang yang diputar. Contohnya saya pasti kena biasanya, Pak. Kenapa? Saya punya toko, Pak. Toko saya ini kalau nggak laku selama setahun, kena saya malah banyak. Kenapa? Barang dagangan saya itu dihitung dengan uang yang saya punya dikumpulkan kok sampai nisab selama tahun pasti kena. Maka bulan Ramadan biasanya yang jaga toko saya suruh ngitung apa itu barang dagangan itu berapa, totalnya berapa, saya punya uang berapa, saya kumpulkan, oh ternyata ada senilai 80 juta. Dikurangi 2,5% ya. Ini ya, ini namanya zakat mal. Tatkala kita tidak mengeluarkannya, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dizakati itu yang berupa barang yang bergerak. Yang tidak bergerak tidak dizakati. Contohnya mobil, rumah itu enggak dizakati. Kecuali jual beli mobil. Itu kan barang, itu kan dagangan dia. Jual beli. Banyak Pak, toko pupuk, toko kelontong, toko bangunan itu zakatnya banyak itu kalau dihitung Pak. Hitung aset yang dia miliki itu. Karena itu barang yang bergerak, itu harta dia. Tapi kalau rumah, mobil, ya, tanah itu kan bukan harta yang bergerak, itu tidak terkena zakat mal karena bukan diputar untuk dagang. Zakat mal ya, zakat mal. Yang kena ya dagangan ditambah simpenan ya, tabungan maksudnya, uang cash ya, ditambah lagi apa? Emas ya. Dengan satu total selama 1 tahun. Biasanya kalau dimulai Ramadan ini ya, Ramadan besok total. Kalau kena ternyata totalnya 100 juta, kena 2,5%, 2.500.000. Tapi masih dikurangi hutang. Kalau kita ternyata masih punya hutang, ya, hutang itu untuk mengurangi. Ternyata hutangnya 20 juta. Berarti apa? Kita berarti punya uang 80 juta. Yang kena yang 80 juta. Termasuk kita mengutangi orang, Pak. Mengutangi orang, kalau utang itu kita anggap bisa balik, itu masuk harta kita. Dimasukkan ditambahkan dengan harta yang kita miliki. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga zakat mal itu paling sedikit, Pak, cuma 2,5%. Yang paling banyak adalah zakat rikas, barang temuan. Dengan dapat harta karuni minak jinggol gitu ya. Dapat harta karunnya Sriwijaya yang hari ini banyak orang yang nyelam di Sungai Musi cari harta karun. Itu langsung dipotong, Pak, tidak nunggu 1 tahun. Langsung dipotong 20% zakatnya. Barang temuan. Wong nemu ya, mosok dijaluk 20% angel, 20% ya. 20 Pak, 20%. Itu kalau ada pertemuan. Kalau zakat pertanian, kalau tadah hujan sama diairi irigasi bibit, tadah hujan itu kena 10%, yang diairi air irigasi kena 5% ya. Tapi ada hitungannya, Pak. Hitungan apa? Nisabnya itu berapa? Kalau sampai nisabnya ya kena. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sebelum masalah zakat mal itu hanya didapati sekali atau misalnya saya punya uang 100 juta ya. sejak tahun ini didapati, terus 100 juta itu masih di tahun yang akan datang didapati lagi. Kalau masih sampai nisab zakati. Tapi kalau nggak sampai nisab, ternyata dia punya uang 1 juta. Besok jangan berikan tanah. Mungkin pikirin kok anaknya mau putune ya. Itu akhirnya dia nggak punya uang. Jadi nggak kena zakat. Besok tahun depan dia tidak kena. Kalau masih sampai nisab yaitu 84 gram emas itu masih tetap kena zakat. Tapi kalau ternyata belum setahun, seharusnya kan bulan Ramadan ini Ramadan. Besok mau Ramadan lagi, bulan Sya'ban kok ternyata uangnya kita gunakan untuk nikahkan anak kita. Otomatis haulnya, tahunnya Ramadan Pak. Otomatis setelah Ramadan sudah nggak punya uang dan tidak sampai nisab. Maka tidak terkena zakat. Maka zakat mal itu harus dua syaratnya. Sampai nisabnya dan sampai haulnya ya. Nisabnya tadi, haulnya 1 tahun. Nek saya udah terbiasa biasanya boleh dicicil Pak, karena dana berat. Nek pedagang itu berat Pak, karena kan kita itu sampai nisab, tapi kan wujudnya masih barang, dagangan, madu dan yang lainnya. Kita ngakalinya ya mungkin tiap bulan kita nyisihkan untuk nanti membayar zakat mal. Bagi pedagang kayak gitu Pak. Karena tatkala sampai nisab kok ternyata wujudnya masih barang kan. Padahal kita mau mengeluarkan zakat mal. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang zakat mal yang harus kita pahami karena ini hukumnya wajib. Berbeda dengan infak dan sedekah. Kalau infak dan sedekah itu tidak ada konsekuensi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena fungsi zakat adalah untuk mengeluarkan kotoran dari harta kita. Maka Nabi tidak boleh dan keluarganya diharamkan menerima zakat dan sedekah. Ya. Kata lima, kata Islam kemudiannya wa fiha sanna sholatal idaini. Ya, liyumak disebutkan wa fiha sanna sholatal idaini, dan di sana juga disunahkan, itu sunnah muakkadah. Ada makna juga wajib sholat Idul Adha dan Idul Fitri liyatamakkana abnaul baladi wahid minal istima. Supaya apa? Supaya menguatkan anak-anak negeri. Menguatkan apa? Syiar-syiar kaum muslimin menjadi satu. Wa fi yaumi Idul Fitri wa Idul Adha. Maka pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah ini puasa Ramadan, disusul bulan Ramadannya ada syariat zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian di bulan Syawalnya Nabi melaksanakan sholat Idul Fitri pertama di dalam Islam, yaitu tahun 2 Hijriah. Jadi ya, syariat sholat Idul Fitri. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan halaman 18. Tapi ini kalau kita membaca di buku-buku sirah yang lain, ini ada sedikit kesalahan. Jadi ada sedikit kesalahan bahwa Ghazwatul Ghatafan, perang melawan kabilah Ghatafan ini, kalau dalam buku Nurul Yakin ini disebut pada tahun 3 Hijriah. Yang paling tepat adalah di awal bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Saya ingin ceritakan sebelum kita memulai pembahasan Ghazwatul Ghatafan, Nabi memerangi Bani Sulaim dari kabilah Ghatafan. Saya ingin ceritakan sebentar bahwa Rasulullah SAW tatkala beliau memenangi perang Badar ini menang, ya, ternyata membuat orang Yahudi betul-betul marah.
Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 83 atau 84, saya lupa ayatnya, 83 atau 84. Wala tajidanna asadda wala tajidanna, tidaklah kau mendapati orang yang paling keras adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Wala tajidanna asyadan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Ada lam toked dan non toked. Tidaklah kamu temui ya orang yang paling keras memusuhi orang-orang yang beriman itu. Satu adalah orang Yahudi, yang kedua walladzina asyraku, yaitu orang musyrik. Nah, ini ya. Jadi tatkala itu orang Yahudi yang ada di Madinah sangat benci betul kepada Nabi. Nabi mendapatkan ancaman dari 4 golongan. Satu, golongan Yahudi yang ada di Madinah yang betul-betul jengkel dengan kemenangan di Badar ini. Yang kedua adalah orang-orang musyrik yang ada di Mekah yang mengalami kekalahan dalam perang Badar. Yang ketiga adalah orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Yang keempat adalah orang-orang Badui. Orang-orang Badui yang tidak pernah memikirkan masalah iman dan masalah kufur. Yang dia pikirkan hanya merampok dan merampas. Maka orang Badui pun juga terancam dengan kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Bani Ghatafan ini adalah kabilahnya orang-orang Arab Badui. Jangan bacakan. Kharaja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam illa ghazwati Ghatafan li muharibati A'rab aradu gharatal alal Madinah. Pada tahun 2 Hijriah di permulaan bulan Syawal, Nabi Muhammad SAW keluar untuk memerangi kabilah Ghatafan. Yang Nabi mendapatkan info orang-orang Ghatafan itu limuharabati a'rabi aradal gharaq al-Madinah. Yang orang-orang Arab Badui Bani Ghatafan ini punya keinginan untuk menyerang kota Madinah. Maka Nabi meminta kepada Abdullah bin Maktum untuk menjadi wakil Nabi di Madinah, dan Nabi berangkat bersama para sahabat untuk menyerang orang-orang Badui, mendahului lebih dahulu. Falamma sami'u bi khuruji Rasulullah sallallahu harrabu ila ru'usil jibal khaufan minal muslimin. Nah, ternyata falamma sami'u, tatkala mereka mendengar Nabi keluar di khuruji Rasul sallallahu alaihi wasallam, harrabu ila ru'usil jibal. Orang-orang Badui Bani Ghatafan ini lari ke puncak-puncak jibal, gunung. Jibal itu jamak dari jabal. Lari gunung. Khaufan minal muslimin. Dia takut kepada kaum muslimin. Sehingga orang Arab Badui ini meninggalkan 500 onta. Akhirnya onta itu diambil Nabi, 1/5 untuk Nabi, sisanya dibagikan. Ya, dibagi. Satu sahabat yang ikut mendapat 2 ekor onta. Ya. Wa hadasa anna Rasul alaihi salatu wassalam naz'a sauba li yujaffifahu min matar wa balala. Ya. Ini ada cerita bahwa setelah pulang Nabi tatkala mau pulang dari peperangan Bani Ghatafan ini, itu hujan, seperti ini hujan ya. Hujan deras, baju Nabi ini basah. Kemudian Nabi ini apa? Nazza'a saubahu liujaffifahu min matar balala. Nabi melepas bajunya dan karena basah itu, dan Nabi liujaffifahu itu apa? Menjemurnya, jemur ya.
Wartaha tahta sajarah, dan Nabi istirahat tidur di bawah pohon dengan melepas bajunya untuk dijemur. Itu Nabi istirahat, capek pulang ya. Wal muslimun mutafarriqun, dan orang-orang muslim juga nyebar karena mereka mencari tempat-tempat untuk istirahat. Capean ya, perjalanan pulang dari perang itu capean. Ini halaman 19 atau ya? Halaman 19 ya, halaman 19 ya, nomor 3. Nomor berapa? Nomor 4 ya. Jadi Nabi capek, Nabi istirahat di bawah pohon karena hujan, dan kaum muslimin juga menyebar mencari tempat berteduh ya. Faro'a a'rabiyun ismuhu Duksu. Kemudian ya, ada seorang Arab Badui yang melihat Nabi, namanya Duksur. Fa'aqbala ilaihi bisayfihi hatta waqafa ala ra'sihi. Nah, dia mendatangi Nabi dan menghunus pedangnya tepat di atas kepala Nabi. Ya. Wa qala man yamna'uka minni ya Muhammad. Maka dia berkata, man yamna'uka minni ya Muhammad. Siapa yang bisa menahan saya, ya Muhammad? Yang mengancam Nabi. Saya bisa menahan saya ini siapa? Untuk membunuhmu ini, ya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, Allah fa asabar rajul haibatun wa khaufun. Kemudian Duksur itu tiba-tiba takut dan segan, fasaqata sayfahu min yadihi. Saking takut dan gemetarnya itu pedangnya jatuh. Fatanawalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengambilnya. Fatanawalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala man yamna'uka minni ya Duksur. Maka Nabi membalik. Sekarang siapa yang bisa menahan saya untuk membunuhmu wahai Duksur? Faqala la ahada, tidak ada. Fa'afa anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini sifat dia itu memberi maaf. Maka Nabi memberi maaf Duksur, ya, dimaafkan. Nabi memberi maaf. Fa'aslama, akhirnya dia masuk Islam dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aslama wa da'a qaumahu lil Islam. Masya Allah. Dia masuk Islam, dia pulang ke kaumnya, mendakwai kaumnya. Wa hawala qalbahu min adawati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ja'ama nasli harbihi illa mahabbati. Allah Subhanahu wa taala merubah hatinya yang penuh kebencian kepada Allah dan Rasulnya, dan mau memerangi kaum muslimin diganti dengan kecintaan wajam innasilah. Ini adalah kisah tentang Duksur yang dia pernah mengancam Rasulullah SAW dengan pedang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa takut di dalam hatinya, segan dalam hatinya, sehingga gemetar, jatuhlah pedang. Dengan akhlaknya Rasulullah SAW, beliau memberikan maaf. Fa'fu anhum, kata Allah, maafkanlah mereka. Diberi oleh Nabi maaf. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam tahun 2 Hijriah ini, di penghujung tahun 2 Hijriah ini, ada cerita yang sahih, yaitu kisahnya Umair bin Wahab. Umair bin Wahab itu ikut perang Badar, tapi anaknya tertawan di perang Badar. Waktu itu Umar duduk di Al-Hijr, atau dengan naik haji itu ada Al-Hijr. Dia duduk di Al-Hijr, bertemu dengan Sufyan bin Umayyah. Sufyan dan Umar ini gelendengan menceritakan para tokoh-tokoh Quraisy yang mati di perang Badar, yang dimasukkan Nabi ke sumur Badar. Mereka ngobrol. Maka timbullah kebencian Umair, ingin membunuh Rasul.
Maka Umar mengatakan, kalau bukan karena saya punya hutang, kalau bukan karena saya punya beban hidup, yang ketiga kalau bukan anak saya ditawan oleh Muhammad pasti saya bunuh. Maka Sofwan bin Umayyah mengatakan, kalau engkau berkata seperti itu, aku yang menjamin hutangmu saya lunasi, beban hidup keluargamu saya tanggung, kamu saya kasih harta untuk menebus anakmu yang ditawan Muhammad di Madinah. Maka Sofwan itu mengasah pedang, Umar bin Wahab mengasah pedangnya, dia kalungkan pedangnya, dia berangkat naik unta ke Madinah menemui Nabi. Tatkala masuk Madinah ketemu Umar bin Khattab, karena Umar adalah orang yang paling banyak menyakiti Nabi dan paling banyak menimpakan madarat kepada para sahabat tatkala berada di Mekah. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini musuh Allah telah datang, saya penggal kepalanya. Maka Nabi mengatakan, ya Umar, biarkan dia masuk. Maka Umar mengatakan, coba jaga Nabi, saya khawatir dia nanti membunuh Nabi. Maka Umar bin Khattab langsung megang pedangnya Umair. Maka Nabi bertanya, ya Umair bin Wahab, engkau kesini ini ada apa? Ya, ada apa? Keperluanmu itu apa? Maka Umar mengatakan, ya Muhammad, saya kesini ini untuk menebus anak saya yang kamu tawan, ya, akan saya bawa pulang ke rumah. Maka Rasul mengatakan, jujur wahai Umar, jujurlah apa yang kau ucapkan, karena saya melihat, ya, engkau itu ngobrol dengan Sofwan bin Umayyah. Maka Nabi ceritakan, padahal Nabi di Madinah, Umar di Mekah. Mekah dan Madinah itu jaraknya 500 kilo. Nabi tahu karena Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril, dibisiki oleh malaikat bahwa Umar dan Sofwan bin Umayyah ini bersekongkol ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian apa? Nabi menceritakan, engkau bertemu dengan Sofwan, ya, engkau ingin membunuhku, ya, engkau nanti akan dilunasi hutangmu, ya, beban hidupmu akan ditanggung. Maka seketika Umair bin, ya, Wahab ini, Umar bin Wahab ini masuk Islam. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Umar bin Wahab ini akhirnya masuk Islam dengan Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian persis tatkala beliau ngobrol dengan Sofwan bin Umayyah tatkala masih di Mekah, duduk di Hijr Ismail. Masyaallah. Ini wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar pulang ke Mekah dan beliau menjadi orang yang mendakwahkan Islam dan banyak orang masuk Islam lewat Umair bin Wahab radhiyallahu anhu yang Allah ganti hatinya yang penuh dengan kebencian kepada nabinya diganti dengan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri, kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada semua manusia. Insya Allah pertemuan besok kita lanjutkan, masih tahun 2 Hijriah, yaitu perang Bani Qainuqa. Perang pertama kaum muslimin melawan orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi orang Yahudi yang ada di Madinah itu ada 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Kami buka pertanyaan, mungkin ada yang tanyakan tadi, persoalan tadi, mungkin zakat dan yang lainnya. Kami buka pertanyaan karena mumpung masih hujan. Oke.
Caranya berperang. Ya. Ya. Alhamdulillah ada pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar ini Allah Subhanahu wa taala dibantu oleh Allah dengan 1000 malaikat. Ya. Dibantu di dalam surah An-Nufal Allah sebutkan tatkala Nabi beristighosah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fastajaba lakum, dan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW 1000 malaikat. Bagaimana cara malaikat ini berperang? Di dalam sirah diceritakan, ya, diceritakan bahwa para sahabat itu melihat malaikat itu, ya, menyerupakan wujudnya dengan seseorang yang naik kuda, ya. Sampai dia mendengar bagaimana berwujud, naik kuda, ya, naik kuda, tiba-tiba, ya, kepala orang-orang musyrik yang berada dalam perang Badar ini lepas dari tubuh, ya, kepalanya, jari-jarinya, ya, ini semua adalah perbuatan para malaikat. Jadi malaikat berperang ini ada yang menyerupai manusia, ada yang tidak kelihatan, karena ada pasukan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita imani. Termasuk juga kita juga harus mengimani campur tangan jin di alam manusia. Karena jin pun juga bisa membuat manusia ini sakit sampai meninggal. Ada kisah sahih, ya. Ada seorang sahabat Nabi pulang ke rumah, masuk kamar, tiba-tiba dia lihat ular di kamar istrinya. Dia cemburu, dia bunuh ular itu. Ternyata ular ini jin. Akhirnya dia dikeroyok oleh jin dan meninggal. Maka Nabi memberikan sabdanya, kalau kita ketemu ular di dalam rumah, ular hitam, ya, tiba-tiba ya diusir nggak mau, dibunuh. Jadi ada ada pengumuman untuk mereka. Ini terjadi di sahabat. Orang menggunakan guna-guna, ya, santet itu juga campur tangan jin di alam manusia. Maka kita disuruh apa? Zikir pagi dan sore. Setiap habis sholat disuruh baca ayat kursi. Tiap pagi suruh baca doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim. 3 kali. Nabi bersabda, barang siapa baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim, habis subuh 3 kali, tidak ada yang bisa memberikan madarat kepadanya. Kalau dibaca habis asar, dijaga Allah sampai nanti waktu subuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Termasuk tatkala kita ini singgah di tempat yang wingit, mungkin istilah orang Jawa, atau di suatu tempat yang kita asing di situ, kita disuruh berdoa. A'udzubika bikalimatil tamah min syarri ma. Termasuk kalau kita punya cucu, punya anak, dilarang kok anak kita, cucu kita habis subuh lari-lari. Karena apa? Memang waktu maghrib itu para jin keluar. Maka habis subuh dan habis asar, biasanya Nabi mendoakan kepada cucunya Hasan dan Husain. A'udzubika bikalimatil tamah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainil lam. Itu doa Nabi. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang sempurna, berlindung dari setan, berlindung dari ainil lama, itu mata yang bisa menyakiti. Masya Allah, ini doa Nabi untuk cucu-cucunya. Doa untuk perlindungan supaya apa? Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari madarat setan dan dari bangsa jin. Karena jin itu ada muslim, ada yang kafir. Ya. Insyaallah. Mungkin ini yang dalam sampaikan. Kalau ada lagi kalau nggak ada kita
akhiri. Tidak ada, kita tutup ya dengan doa salat majelis. Insyaallah pertemuan Kamis depan masuk dalam materi Ghazwatul Bani Qunayzah. Perang pertama Nabi melawan orang Yahudi Bani Qunayzah. Kita tutup dengan doa satu majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana qul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.